sobat-sobat SAJ, welcome back to this YouTube channel bersama gue Marsha dan Feli ada di belakang kamera. Halo sobat-sobat SAJ. Karena sudah ada di penghujung tahun, kayaknya seru kali ya kita bahas tentang apa-apa aja yang sudah terjadi di tahun ini dan planning-planning kita di tahun depan. Sobat-sobat SAJ, udah ada yang bikin refleksi tahun ini dan planning tahun depan belum? Kalau belum, kita coba bahas sama-sama ya. Nah, kenapa sih gue kepikiran buat ngangkat topik ini di sini sama Feli? Karena kita sama-sama kayak ngerasa emang hidup itu perlu dikoreksi. Emang hidup yang kita udah jalanin itu harus dikoreksi supaya kedepannya hidup kita tuh lebih terarah, lebih tersusun. Jadi yang goal-goal yang kita akan capai itu udah kita rencanain. Kemarin nggak sengaja nih ngobrol sama Feli di mobil. Kita ngomong, Fel, kira-kira apa dulu saat kita kuliah 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, keberadaan kita yang sekarang ini adalah bagian dari rencana kita masa lalu apa bukan ya? Kata Feli, gue sih nggak kepikiran begini, dan gue juga ngerasa begitu. Gue nggak kepikiran begini sekarang ini. Ternyata artinya kalau seandainya tidak terencana aja hidup gue dan Feli sudah seperti boleh dibilang bagus lah ya, udah boleh dibilang bagus. Apalagi kalau dulu 5 tahun yang lalu kita sudah merencanakan hal yang mungkin tanpa kita sadari itu akan menuntun kita untuk ada di goal kita saat itu. Jadi gue kepikiran nih, sudah kebiasaan ini juga merefleksikan to-do list gue di tahun ini dan planning gue di tahun depan itu udah menjadi bagian dalam hidup gue kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Jadi gue sengaja menuliskan apa-apa aja yang akan gue lakukan di tahun ini saat itu masih Desember tahun lalu. Dan di saat ini dan sudah di penghujung tahun, gue juga akan demikian. Gue akan membuat plan-plan gue yang akan gue lakukan di tahun depan dan sekalian mengoreksi, merefleksi, mengevaluasi hal-hal apa saja yang udah gue capai saat ini. Dan itu biasanya gue jadiin wallpaper gue. Itu ada checklist, ada garis-garis silangnya ya, BTW. Ya, garis-garis silang itu artinya udah gue capai. Jadi itu udah selesai. Dari 15 ini kira-kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah ada 10 hal yang udah beres gue lakuin. Tinggal 5 lagi. Dan gue percaya sih 5 ini mungkin nggak akan semua ke checklist, tapi buat gue intinya ada proses untuk mendapatkan itu. Nah, teman-teman juga bisa. Kalau gue pribadi, gue mempost-postkannya itu berdasarkan apa yang menjadi prioritas buat gue. Di nomor 1 ada tulisan tamat baca Alkitab. Karena gue seorang Nasrani, menurut gue baca Alkitab itu penting, harus. Karena gue dari sini gue tahu nih maunya Tuhan apa dalam hidup gue. Nah, nomor 2, selesai baca 10 buku. Karena gue menggeluti dunia tulis-menulis, gue harus banyak ilmu dong. Gue harus tahu banyak tata bahasa yang gimana-gimana dari buku. Jadi, untuk gue bisa menciptakan karya, gue juga harus membaca karya. Begitu. Nah, ganti kacamata. Jadi, setiap tahun tuh emang gue tuh terplan ganti kacamata, Vel. Karena hidup gue penuh dengan gadget. Jadi kayaknya kacamata tuh selalu minta ganti setiap tahun, copot behel. Jadi dulu sebelumnya gue tuh pakai behel kurang lebih 12 tahun. Baru tahun ini gue copot. Gue baru beres lah, nurunin 10 kilo. Ini kayaknya nggak kecapai sih. Fix tahun ini nggak akan kecapai. Nah, terus ada beli aset. Gue ada beli beberapa aset tahun ini. Terus medical check up sudah. Terus gue kemarin bikin baksos. Terus gue ada plan untuk nulis 50 artikel di blog pribadi gue, dan itu sudah kecapai. Oke. Terus ngurus KTP dan pindah KK. Karena biar mempermudah kerjaan gue di sini, gue harus urus ini. Cuman karena satu dan lain hal, itu kan harus ada birokrasinya ya. Jadi gue untuk itu masih butuh waktu kayaknya tahun depan deh ini. Liburan sendiri, liburan bersama keluarga belum juga karena emang masih dalam keadaan corona. Punya fisik LM 5 gram, puji Tuhan udah. Punya $1.000 dari 4 negara juga sudah. Selesaiin challenge 10
dan 20.000, 10 dan 20.000. Itu yang kemarin beberapa minggu lalu gue buka celengan. Itu jadi gue sengaja challenge diri gue untuk punya tabungan 20.000 dan 10.000 tadi. Yang kemarin kita baru buka ya. Nah, buat gue pribadi, kenapa sih lu harus buat ini gitu? Karena menurut gue kalau nggak begini, cash flow gue akan keganggu. Gue nggak tahu gue kerja buat apa, karena gue masih single dan gue ngerasa ketika gue masih belum married dan punya anak, hidup gue harusnya lebih terarah ya. Karena ketika nanti kita punya anak, minimal kita udah punya modal mengatur keuangan yang baik dan benar, modal dalam arti finansial untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak, mungkin begitu kali ya. Nah, gue mau berbagi juga. Ini adalah bagian dari planning gue tahun depan. Di tahun 2022 balik lagi, gue akan berusaha menamatkan baca Alkitab lagi. Gue akan bikin bakti sosial lagi. Gue akan meneruskan plan gue tahun lalu, yaitu turun berat badan 10 kilo. Medical check up kembali, karena buat gue medical check up itu adalah cara gue menjaga kesehatan gue. Jadi gue lebih bagus tahu di awal apa-apa aja yang harus gue hindari, apa-apa aja yang harus gue lakukan untuk menjaga badan gue agar tetap sehat. Nah, terus gue ada planning ya, karena gue perempuan, gue punya plan untuk beli perhiasan 1 set. Gue punya planning juga tahun depan meningkatkan dari yang sudah-sudah. Kalau kemarin tahun ini adalah 5 gram, tahun depan gue harus punya 10 gram emas mulia. Di nomor 7 gue juga plan punya aset lagi nggak, dan ini belum gue planning sih, asetnya apa, bentuk rumah kah, mobil kah, tanah kah, atau apa, belum gue plan, tapi gue berencana punya aset lagi. Rumah dong. Kayaknya rumah ya, doain aja ya teman-teman. Dan di tahun ini gue punya to-do list gue $1.000 4 negara. Tahun depan gue nge-planning 2.000 dari 4 negara, $2.000 dari 4 negara. Terus kalau kemarin selesaiin challenge itu 20.000, kalau gue akan selesaiin challenge dengan uang digital, dengan celengan digital gue yang kemarin kita sempat bahas, itu 100 juta. Challenge gue 100 juta, dan selesaiin baca buku 10 buku lagi. Terus mulai ngurus YouTube, karena YouTube ini adalah bagian dari rencana gue sebenarnya. Karena males, karena menurut gue kayak improve ngomong itu kayaknya biasa. Ternyata nggak juga. Untuk nge-tag video ini, gue dan Feli itu berkali-kali sih. Di sini gue belajar lagi, ternyata skill ngomong tatap muka dan skill ngomong nggak tatap muka itu berbeda. Kalau tahun ini gue cuma nulis 50 artikel buat blog pribadi gue, tahun depan gue challenge diri gue harus nulis 100 judul artikel untuk blog pribadi gue. Dan gue, karena gue kerja di bagian forex, tiga goal terakhir gue adalah bagian dari kerjaan gue, yaitu gue harus punya copy trade $10. Jadi teman-teman yang pengen bisa dapat penghasilan lebih dari forex, boleh copy trade gue nanti akan gue posting mungkin ya, cek aja kali ya di media sosial gue. Dan terus gue di forex itu sendiri ada challenge $10. Jadi gimana gedein uang $10 menjadi mungkin 1.000 kali ya. Gue akan challenge diri gue di awal tahun nanti, dari modal 10 USD harus bisa jadi 1.000 USD. Kalian tunggu nanti ya. Terus liburan keluarga dan pribadi. Lagi-lagi karena tahun ini gue nggak kesampean ngajak liburan keluarga gue dan me time dengan diri gue sendiri. Mungkin tahun 2022 Tuhan sudah mengizinkan kita untuk hidup seperti biasa dan alam sudah mendukung. Mungkin gue akan liburan. Ada ide mau liburan kemana? Komen. Nah itulah, dari sini semua sih gue ngerasa, kenapa sih gue harus bikin beginian, supaya gue tahu saat ini gue ada di mana, di titik mana. Karena balik lagi, pribadi gue ngerasa hidup itu perlu dikoreksi, hidup itu harus dikoreksi. Karena dengan kita mengkoreksi hidup kita, mau nggak mau, alam bawah sadar kita mengikuti apa yang menjadi tujuan kita. Karena buat gue lagi, power terbesar dalam hidup kita
selain doa, yaitu alam bawah sadar. Pengen nanya dong, gimana kalau untuk orang-orang yang hidupnya suka ngeflow? Sebenarnya nggak masalah. Itu ada sisi baiknya buat gue. Kalau buat gue, kayak misalnya nih, udah di bulan 6 gitu. Gue ngerasa kayak ngecek to-do list gue ya. Ya ampun, udah setengah tahun berjalan dan belum ada progres nih. Itu menjadi beban ya buat gue. Walaupun sebenarnya itu beban yang membuat gue nantinya hidup gue lebih bagus. Tapi buat teman-teman yang hidupnya let it flow aja, itu sebenarnya bagus. Ada bagusnya yaitu dia nggak punya beban. Hidupnya ya jalanin aja, pasrah aja, ya terima aja. Tapi yang nggak bagusnya apa? Dia nggak tahu dia ada di titik mana sekarang. Dia nggak tahu nanti nih saat reunian dengan teman-teman sebayanya, si A sudah begini, si B sudah sebegini, si dianya ya gitu-gitu aja. Karena dia nggak punya target, dia nggak tahu dia mau mesti ngapain. Buat gue adalah orang pintar itu adalah orang yang tahu apa yang dia nggak tahu. Sedangkan orang bodoh itu adalah dia tahu dia nggak tahu, tapi dia nggak mau tahu. Gitu tuh. Jadi sebenarnya kita ngelakuin bikin checklist itu tujuan akhirnya apa sih? Kalau gue sendiri buat portofolio diri gue sendiri nih. Jadi gue kalau ibaratkan lu lagi presentasi ke orang lain nih, lu pasti nyediain dong portofolio atau bukti-bukti bahwa lu berkompeten di dalam hal itu supaya orang percaya dalam hidup lu. Kalau gue bikin begini karena gue mau hidup gue tuh terarah. Gue tahu setiap bangun tidur gue mesti ngapain, gue harus ngapain, tahun ini gue harus gimana, tahun ini awal tahun gue harus apa. Jadi gue tahu. Jadi gue tinggal cari orang-orang atau gue tinggal ada di komunitas atau hal-hal apa yang mendukung kegiatan gue. Jadi gue lebih tahu nih, gue boleh nih main sama orang-orang yang santai, tapi gue harus main sama orang-orang yang mempercepat proses to-do list gue selesai gitu. Sya, gimana sih cara bikin planning? Nah, kalau gue Vel ya, meneruskan apa yang menjadi plan-plan gue di tahun ini yang nggak kecapai, gue akan bawa itu ke tahun depan. Dan apa yang menjadi rutinitas gue atau prioritas gue, itu akan menjadi prioritas kembali di tahun depan. Dan gue selalu berusaha meningkatkan apa yang sudah terjadi di tahun depan harus lebih lagi. Jadi kalau gue sendiri cara menyusunnya begitu. Cuman dalam prakteknya gue akan tulis hal-hal itu semua berdasarkan pos-posnya. Jadi kayak kalau bisa dilihat ya dari yang sekarang, itu poin pertama tuh adalah hubungan gue dengan Tuhan gue. Terus yang kedua adalah kesehatan gue. Yang ketiga adalah pendidikan gue, yang kayak nambah ilmu, belajar. Yang ketiga tuh adalah urusan gue dengan sesama gue. Yang keempat aset, yang kelima baru adalah liburan. Tetap ada prioritasnya. Buat gue adalah liburan itu adalah hasil atau upaya mengapresiasi diri gue sendiri. Nah, di sini teman-teman SAJ sekalian, gue cuman ingin mengencourage aja sih bahwa yuk teman-teman kita coba deh. Karena menurut gue, percaya nggak percaya, nih buat teman-teman yang ada di rumah sana yang saat ini masih umur 17 tahun. Ini adalah umur yang kayaknya seru nih kalau bikin plan. Kalian bisa lihat, kalian targetin aja deh. Kalau mungkin untuk kalian 1 tahun ke depan itu adalah hal yang sulit, coba deh kalian bikin untuk saat kalian nanti di umur 20. Kalian pengen di umur 20 tuh kalian pengen jadi kayak apa? Kalian lihat deh, di tahun 20 kalau kalian nggak bikin apa-apa, ya tetap akan gitu-gitu aja. Kayak gue dan Feli saat ini. Gue ngerasa ini bukan adalah bagian dari perencanaan gue dan Feli di umur kami yang saat itu masih kuliah. Mungkin kita berdua dulu zaman itu karena background kita adalah pendidikannya akuntansi, mungkin kita pengen jadi auditor Big Four gitu. Tapi nyatanya kan enggak. Gue dan Feli ada di luar apa yang kami pengenin saat itu. Tapi buat gue adalah lagi-lagi hidup itu perlu dikoreksi. Walaupun kami tidak seperti apa yang kami inginkan, kami lebih baik, kami ada di posisi yang terbaik saat ini. Begitu. Nah, kalau lagi ngomongin masalah ini, gue ngerasa sih, kalau ada dong teman-teman pernah lihat di YouTube atau di medsos lain yang lihat gini, si
Si A umur 35 menjadi orang terkaya di bidang A, begitu kan. Teman-teman juga pasti mau dong. Jujur kalau gue mau, tapi ternyata gue sudah bisa dibilang gue terlambat. Gue ada di umur 27 dan gue ngerasa umur 35 adalah untuk pensiun dari semua hal dan menikmati freedom gue. Itu kayaknya terlambat. Cuman menurut gue lebih bagus berusaha daripada sama sekali tidak. Nah, sampai sini dulu teman-teman SAJ, sharing kita, belajar kita bareng. Mungkin di next video kita akan banyak ngobrol lagi hal-hal yang menurut gue dan Feli itu bagus untuk dibagiin. Atau teman-teman ada ide gitu untuk hal apa yang kita akan bahas. Nah, cukup sampai di sini. Karena aku dan Feli percaya akan selalu ada jalan untuk menginspirasi. See you, bye bye.